Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Mari kita bersama-sama mempersiapkan diri dalam doa imajinatif kita kali ini. Dengan terlebih dahulu mempersiapkan bacaan kita yang diambil dari Matius 27 ayat 57 sampai 66. Mari bersama-sama kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, sungguh kami mengucap syukur untuk segala bentuk kasih serta anugerah yang Tuhan sudah limpahkan dalam kehidupan kami. Kami hendak berdiam diri ya Bapa di dalam doa imajinatif kami melalui bacaan perikop. Kiranya Tuhan berkenan untuk berbicara atas kami, berbicara di dalam setiap hati kami melalui bacaan ini. Terima kasih ya Bapa, dalam kemurahan-Mu kami memohon. Amin. Sebelum saya membacakan Matius 27 ayat 57 sampai 66. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam pengulangan yang pertama ini. Yang pertama, kapan dan di mana kisah ini berada? Siapa di sana? Dan apa yang sedang terjadi di dalam perikop ini? Matius 27 ayat 57 sampai 66. Menjelang malam, datanglah seorang kaya, orang Arimatea yang bernama Yusuf, dan yang telah menjadi murid Yesus juga. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus memerintahkan untuk menyerahkannya kepadanya. Dan Yusuf pun mengambil mayat itu, mengapaninya dengan kain lenan yang putih bersih, lalu membaringkannya di dalam kuburnya yang baru, yang digalinya di dalam bukit batu. Dan sesudah menggulingkan sebuah batu besar ke pintu kubur itu, pergilah ia. Tetapi Maria Magdalena dan Maria yang lain tinggal di situ, duduk di depan kubur itu. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus. Dan mereka berkata, "Tuan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, 'Sesudah 3 hari aku akan bangkit.' Karena itu, perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga.
Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia lalu mengatakan kepada rakyat, "Ia telah bangkit dari antara orang mati," sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama. Kata Pilatus kepada mereka, "Ini penjaga-penjaga bagimu. Pergi dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya." Maka pergilah mereka, dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu, mereka memeterai kubur itu dan menjaganya. Sebelum pembacaan yang kedua, mari bersama-sama kita memperhatikan bagaimana mereka berinteraksi. Apa settingnya? Kapan waktu dan hari itu terjadi? Kira-kira bagaimana suasana di dalam cerita tersebut? Matius 27 ayat 57 sampai 66. Menjelang malam, datanglah seorang kaya, orang Arimatea yang bernama Yusuf, dan yang telah menjadi murid Yesus juga. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus memerintahkan untuk menyerahkannya kepadanya. Dan Yusuf pun mengambil mayat itu, mengapaninya dengan kain lenan yang putih bersih, lalu membaringkannya di dalam kuburnya yang baru, yang digalinya di dalam bukit batu. Dan sesudah menggulingkan sebuah batu besar ke pintu kubur itu, pergilah ia. Tetapi Maria Magdalena dan Maria yang lain tinggal di situ, duduk di depan kubur itu. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus. Dan mereka berkata, "Tuan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, 'Sesudah 3 hari aku akan bangkit.' Karena itu, perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia lalu mengatakan kepada rakyat, 'Ia telah bangkit dari antara orang mati,' sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama. Kata Pilatus kepada mereka, "Ini penjaga-penjaga bagimu. Pergi dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya." Maka pergilah mereka, dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu, mereka memeterai kubur itu
dan menjaganya. Sebelum pembacaan yang ketiga, mari kita juga memperhatikan peran kita di dalam cerita tersebut. Siapakah Anda? Dan seperti apakah Anda di dalam perikop ini? Anda dapat berimajinasi, memainkan salah satu peran, atau tetap menjadi diri Anda sendiri. Kemudian apa yang Anda lakukan, apa yang Anda pikirkan dan rasakan di dalam cerita ini? Seperti apakah suaranya, baunya, dan detail dari lokasi kejadian ini? Bagaimana emosi dan keadaan di dalam kisah ini? Matius 27 ayat 57 sampai 66. Menjelang malam, datanglah seorang kaya, orang Arimatea yang bernama Yusuf dan yang telah menjadi murid Yesus juga. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus memerintahkan untuk menyerahkannya kepadanya. Dan Yusuf pun mengambil mayat itu, mengapaninya dengan kain lenan yang putih bersih. Lalu membaringkannya di dalam kuburnya yang baru, yang digalinya di dalam bukit batu. Dan sesudah menggulingkan sebuah batu besar ke pintu kubur itu, pergilah ia. Tetapi Maria Magdalena dan Maria yang lain tinggal di situ, duduk di depan kubur itu. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus. Dan mereka berkata, "Tuan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, 'Sesudah 3 hari aku akan bangkit.' Karena itu, perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia lalu mengatakan kepada rakyat, 'Ia telah bangkit dari antara orang mati,' sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama." Kata Pilatus kepada mereka, "Ini penjaga-penjaga bagimu. Pergi dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya." Maka pergilah mereka dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu
mereka memeterai kubur itu dan menjaganya. Di dalam bacaan yang keempat ini, mari kita merasakan kisah ini sebagai satu kisah di mana kita berada di dalamnya. Mainkanlah imajinasi saudara di dalam perikop ini. Matius 27 ayat 57 sampai 66. Menjelang malam, datanglah seorang kaya, orang Arimatea yang bernama Yusuf dan yang telah menjadi murid Yesus juga. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus memerintahkan untuk menyerahkannya kepadanya. Dan Yusuf pun mengambil mayat itu, mengapaninya dengan kain lenan yang putih bersih, lalu membaringkannya di dalam kuburnya yang baru, yang digalinya di dalam bukit batu. Dan sesudah menggulingkan sebuah batu besar ke pintu kubur itu, pergilah ia. Tetapi Maria Magdalena dan Maria yang lain tinggal di situ, duduk di depan kubur itu. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus. Dan mereka berkata, "Tuan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, 'Sesudah 3 hari aku akan bangkit.' Karena itu, perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia lalu mengatakan kepada rakyat, 'Ia telah bangkit dari antara orang mati,' sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama." Kata Pilatus kepada mereka, "Ini penjaga-penjaga bagimu. Pergi dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya." Maka pergilah mereka, dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu, mereka memeterai kubur itu dan menjaganya.
Amin. Di dalam 8 sampai 10 menit ke depan, mari kita menemukan ayat atau frase atau kejadian apa yang begitu menarik perhatian kita, dan mengapa itu menarik perhatian kita. Kemudian dilanjutkan dengan doa secara pribadi. Setelah 8 sampai 10 menit diberikan kesempatan untuk Bapak, Ibu, Saudara sekalian berbagi pengalaman bersama dengan keluarga atau teman yang mengikuti doa imajinatif ini. Bagikan pengalaman Anda, kisah cerita Anda kepada keluarga. Apa saja yang terjadi dan mengapa hal itu terjadi? Atau jika Anda melakukan doa ini sendiri, Anda dapat menuliskannya dalam sebuah refleksi. Setelah berbagi, setelah sharing, mari kita menutup doa imajinatif ini. Amin. Tuhan memberkati.